Sebenarnya saya nggak ada rencana ya bikin konten buat serial ini. Tapi karena sekarang lagi nggak ada tontonan baru yang menarik, jadinya saya tuh ngecek watchlist ya, dan ternyata ada serial ini. Pas banget sih, soalnya saya juga kelupaan buat nonton. Padahal ya, serial ini punya premis yang unik gitu. Jadi, halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini pendapat saya buat serial Asura. Seperti biasa, saya mulai dulu dari premis ceritanya. Berlatar di Jepang pada tahun 79 dan memiliki 4 karakter utama, ada Tsunako, Makiko, Takiko, dan Sakiko, yang mereka ini merupakan saudara adik kakak gitu. Ceritanya itu dimulai saat Takiko menyewa detektif untuk menyelidiki bapaknya. Hasil pendidikannya itu mengungkap nih, kalau ternyata bapaknya yang udah lanjut usia punya seorang selingkuhan, ditambah punya anak juga gitu. Terus, saat Takiko menunjukkan hal itu, muncul nih berbagai macam reaksi dari keempat saudarinya. Tapi walaupun begitu, dari situ mereka ini memutuskan nih untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum diketahui oleh ibunya. Sembari, masing-masing dari mereka juga memiliki masalah pribadi. Nah, sebelum mulai masuk pembahasannya, kalau kalian mau informasi yang lebih lengkap tentang serial ini, bisa kunjungin aja ya link yang ada di bagian deskripsi. Jadi, dari premis tadi, serial ini kan kelihatan kayak serius banget ya. Soalnya kan di dalamnya itu ada perselingkuhan, pengkhianatan, masalah keluarga, konflik sosialnya ada, dan lain sebagainya. Tapi tenang aja, sebenarnya serial ini tuh dibawakan lebih santai kok, malah komik banget gitu, tapi tanpa menghilangkan pesan yang mau disampaikan. Terus buat ceritanya sendiri, sebenarnya ya, persoalan bapaknya tadi itu cuma jadi benang merah aja. Serial ini malah lebih fokus di kehidupan sehari-hari dari keempat orang itu. Saya malah jadi lebih suka sih, soalnya ngelihat dinamika keluarga mereka itu seru banget, dan nontonnya itu jadi mengalir gitu aja. Buat temponya sendiri, serial ini tuh bisa lambat, tapi bisa juga cepet gitu. Apalagi pas ada time skip yang tiba-tiba, itu lumayan bikin saya kaget sih. Tapi ya, gara-gara itu, saya malah jadi nggak bosan buat nonton. Dan itu saya anggap sebagai keunikan penceritaannya. Dan hal unik lainnya, di dalam serial ini bakalan dikasih lihat ya, berbagai macam jenis hubungan. Ada yang manis, asin, pahit, asem, pokoknya rame lah rasanya. Jadi menarik banget buat ngelihat hal kayak gitu di dalam satu serial. Kalau buat kekurangannya, kadang ya, di dalam ceritanya itu ada simbolisme gitu, yang saya nggak ngerti makna dan maksudnya. Mungkin ini karena perbedaan budaya ya, dan juga karena saya yang kurang referensi gitu. Berikutnya soal karakternya, saya juga suka banget bagian ini. Soalnya, masing-masing itu punya cerita yang menarik buat ikutin. Acting para pemainnya berhasil lah buat menghidupkan karakternya. Interaksinya itu terlihat natural gitu. Emosi dari tindakan sampai obrolannya itu bisa bikin saya masuk dan simpati sama karakternya. Saya bahas kali ya, sedikit satu persatu dari keempat saudari itu. Yang pertama, Makiko. Dia ini karakter yang paling bikin saya simpati. Walaupun terlihat paling stabil ya hidupnya, tapi sebenarnya dia ini punya masalah yang mirip sama ibunya. Dia tuh curiga kalau suaminya itu selingkuh. Terus, posisinya juga kadang dia itu sebagai penengah ya, yang bikin mikir kalau beban yang ditanggung sama Makiko ini jadi 2 kali lipat gitu. Berikutnya ada Tsunako. Dia ini sebagai kakak yang paling tua. Kelihatannya sih paling tenang dan bijaksana gitu. Tapi sebenarnya dia adalah seorang selingkuhan. Jadi kan di keluarga itu ada 2 orang ya yang punya masalah sama selingkuhan. Dia ini malah biangnya. Jadi kan kesel sekaligus lucu ya. Berikutnya lagi ada Takiko. Dia ini orang yang paling serius di dalam keluarga itu. Yang tadi di awal nyewa detektif. Dia malah yang paling lancar gitu hidupnya. Saya sih nggak terlalu perhatiin dia ya. Cuma ngelihat perkembangan hubungannya itu lumayan gemesin aja sih. Yang terakhir, Sakiko. Dia ini yang paling muda ya. Pikirannya kayak paling beda dan terbuka gitu. Intinya sih sifatnya itu asik lah buat dilihat. Terus ceritanya kan dia ini nemenin yang pasangan dari nol ya. Seru sih buat ngelihat perkembangannya. Tapi pas sudah sukses, karakternya itu jadi ngeselin banget gitu. Tapi sih di episode-episode akhir lumayan bikin sedih juga gitu.
Dan buat karakter lainnya pun sama ya, punya keunikannya masing-masing. Tapi nggak bakalan saya bahas ya, soalnya jadi nggak seru lagi dong kalau saya kasih tahu semua. Dari segi audio dan visual, serial ini juga sama mantapnya. Nuansa vintage-nya tuh terasa banget. Dari lokasi, pakaian, makanan, budaya, sampai detail kecil lainnya, berhasil sih buat ngelihat Jepang pada tahun segitu. Kalau aja nih, resolusinya itu dibikin 4:3, ini makin terasa sih jadulnya. Terus audionya, yang paling saya ingat adalah lagu pembukanya ya, yang tung teng teng teng. Itu tuh sering dipakai gitu, di momen yang udah fucked up banget gitu, dan bikin makin lucu adegannya. Nah, buat serial ini, saya nggak kasih tahu dulu ya, buat bagian yang saya suka. Soalnya banyak banget, dan durasi video ini bakalan jadi panjang gitu. Dari momen kecil, obrolan kecil, itu semuanya saya nikmatin banget. Saran saya sih, jangan ngedip kalau mereka lagi ngobrol. Mereka berempat ya maksudnya. Soalnya buset dah, cepet banget. Ngedip sebentar aja hilang gitu. Buat kesimpulannya, serial ini cocok ya buat yang lagi cari drama keluarga yang dikemas secara ringan, tapi tetap intens dan serius gitu. Mengharukan sekaligus menghangatkan, dan banyak pesan lah yang bisa diambil setelah nonton. Jadi itu dia pendapat saya buat serial Asura. Sayang banget sih, waktu rilis ya di bulan Januari, kayaknya nggak banyak dipromosiin deh ini. Padahal sebagus itu isinya. Kalau kalian punya pendapat juga ya tentang serialnya ataupun kontennya, bisa komentar aja. Jangan lupa juga buat berlangganan ya, biar dapetin konten-konten baru lainnya. Dan terima kasih.